Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi halo untuk siswa kelas 10-2 yang jadi tempat penelitian saya untuk PKP. Nah, di sini saya akan bahas untuk latihan soal ya yang sempat saya berikan sekitar 2 minggu lalu ya kalau nggak salah, terkait dengan Ayo Berlatih 2.3 yang disuruh dikerjain dari nomor 2 sampai nomor 5 ya. Oke. So di sini langsung kita mulai aja. Nah, untuk nomor 2 di sini ada soal bahwasanya agar dihasilkan padatan perak klorida. Oke. So di sini ada padatan perak klorida. Nah, di sini perak klorida ini nanti akan ada rumusnya gitu ya. Nah, katanya agar dihasilkan sebanyak 14,35 gram. Nah, maka direaksikan 10,8 gram perak dengan gas klor. Nah, yang ditanya adalah tuliskan persamaan reaksi yang setara, dan yang B adalah hitunglah massa gas klor yang dibutuhkan pada reaksi tersebut. Oke, untuk menjawab yang A, ya of course kita harus mengetahui senyawa-senyawa apa saja gitu ya yang kita reaksikan. Yang pertama ada di sini ada perak klorida. Oke. So ketika kita bahas perak klorida itu klorida ini adalah senyawa ion ya, karena ini adalah terdiri dari ini adalah logam dan ini adalah non logam. Dan untuk perak di sini nanti akan ada ion-ionnya gitu ya. So yang pasti yang jelas adalah yang kation alias ion positifnya gitu ya. Kationnya itu adalah si ion perak gitu ya, ion perak. Nah, gitu ya. Kemudian nanti akan ada anion alias ion negatif, yaitu adalah ion kloridanya. Ion klorida. Nah, untuk ion klorida itu kita ada ininya ya, yaitu adalah Cl-. Dan karena anggap aja kita nggak tahu nih perak ini pakainya yang mana gitu ya. Maka untuk klorida itu kan Cl- gitu ya, Cl-. Kemudian nanti akan menjadi sesuatu gitu ya. Nah, di sini kita punya muatan -1. Dan yang ini kan adalah perak klorida gitu ya. Ini adalah perak klorida yang dimana ini adalah senyawa yang bermuatan netral. So di sini ada sebuah senyawa yang muatannya itu adalah 0 alias netral. Nah sekarang untuk muatan kiri sama muatan kanan itu kalau dalam persamaan kimia itu harus sama gitu ya. Kalau di sebelah kanan 0 dan di sebelah kiri -1 alias kutang 1, supaya lunas gitu ya, berarti sekarang kita punya utang 1 dan kita mau lunas, maka kita harus bayar 1. Nah, gitu ya. Alias punya duit lebih 1 supaya bisa lunas. Maka di sini nanti muatannya adalah plus gitu ya. Alias Ag plus gitu ya. Ini Ag plus berarti kalau misalnya ini kita gabungkan, Ag plusnya itu cuman ada 1 dan Cl- juga muatannya -1 sama-sama 1, maka akan menjadi yang namanya AgCl. Inilah senyawa perak klorida. Atau kalau misalnya ini bisa juga lihat daftar kation sama anion. Ya, jadi ada 2 opsi. Antara kalian kalau misalnya nggak apal semua ya minimal apal beberapa yang sering ketemu, atau ya kalau emang pengen ini ya dibiasakan gitu ya. Nah, jadi ion perak itu kalau misalnya di daftar kation itu ada. Nah, karena berhubung perak itu cuman 1 doang gitu ya ionnya. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, ini kalau kalian cari tinggal cari aja sebenarnya. Jadi ion perak ini sebenarnya udah jelas nih. Ion perak tuh cuma 1 nih, Ag plus gitu ya. Jadi Ag plus. Jadi kalau misalnya kalau kalian tahu salah satunya aja itu udah bagus. Jadi gini, kalau misalnya kalian salah satunya tahu perak klorida tuh yang punya muatan yang mana, yang kalau kalian ingatnya Cl- itu udah minimal bagus. Tapi kalau dua-duanya tahu lebih bagus lagi biar lebih cepat gitu ya. Kalau misalnya cuma salah satu doang, ya tadi kayak gini, kita harus nebak Ag-nya itu plus berapa gitu ya. Karena perlu diingat tata nama senyawa ion itu tidak akan ada yang namanya di mono, tri, tetra itu nggak ada
ya. Jadi perak klorida ini bisa jadi peraknya 2, kloridanya 3. Nah, kita nggak tahu karena ini adalah senyawa ion. Dan kalau misalnya kita tahu seperti ini, Ag plus tambah Cl min, oke. Ag plus tambah Cl min, ya udah. Yuk punya muatan plus 1 di sini di Ag plus 1, terus Cl min itu min 1, berarti imbang dong, ya kan? Kalau kita punya sama-sama 1 udah imbang. Ya udah, kita nggak perlu butuh lebih gitu ya. Nah, jadi AgCl ini jadi AgCl gitu ya. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Nah, di mana AgCl ini katanya direaksikan antara perak dengan gas klor. Oke, berarti di sini perak, di sini perak itu adalah Ag, ini adalah unsur gitu ya. Nah, gas klorida itu adalah molekul unsur, pasti Cl2. Karena untuk unsur yang kayak gini nih, klor ini itu tidak akan bisa berdiri sendiri di keadaan bebasnya. Jadi kalau keadaan bebasnya harus minimal ada 2 gitu ya. Kayak O2, N2 itu juga nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa tuh N doang ataupun O doang gitu ya. Oke. So di sini kita udah punya persamaannya. Ag perak tambah gas klor. Berarti di sini Ag-nya adalah logam ya. Berarti dalam bentuk solid gitu ya. Ditambah dengan yang namanya gas klor, Cl2 dalam G gitu ya. Menjadi apa? Menjadi AgCl. Gitu ya, AgCl di mana ini padatan, berarti ini ada solid gitu ya. Nah, ini kita setarakan, oke? Karena di sini mintanya adalah yang setara. Oke, ya sudah kita setarakan, kita tembak aja gitu ya. Di sini yang nggak imbang adalah si Cl-nya. Nah, di kiri Cl-nya 2, di sebelah kanan Cl-nya 1. Berarti di sebelah kanan kita tembak 2. Nah, tapi hal ini menyebabkan Ag-nya nggak imbang. Di sini Ag di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2. Berarti di sebelah kiri kita juga tembak 2. Gitu ya. Ini kalau misalnya mau dalam bilangan bulat. Kalau yang udah biasa ngerjain gitu ya, kalau udah biasa ngerjain sebenarnya nggak harus bilangan bulat gitu, nggak harus. Boleh kok bentuknya pecahan gitu ya, nggak apa-apa. Misalkan ini AgCl gitu ya dalam bentuk solid. Nah, di sebelah kiri Ag-nya sama kanan, Ag-nya sama-sama 1. Sedangkan yang beda adalah Cl-nya. Di kiri 2, di kanan 1. Sebenarnya bisa kalau misalnya kalian mau bikin jadi dikali setengah. Karena setengah kali 2 itu kan hasilnya adalah 2/2 alias 1 kan gitu ya. Nah, begini doang boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada yang ngelarang gitu. Nah, cuman kalau nggak mau ribet, nggak mau ada pecahan, monggo kayak gini nggak apa-apa. Nah, karena kalau misalnya emang nggak mau pecah, misalnya ini nggak mau pecahan, ya tinggal dikali berapa? Kali 2. Perlu diingat gitu ya. Dalam dalam menyetarakan gitu ya. Kalau misalnya di kiri kan ini di kiri kali 2, kanan kali 2 gitu ya. So jadinya adalah 2Ag tambah dengan Cl2 menjadi gas, menjadi 2AgCl dalam bentuk solid. Seperti itu ya. Sama kan hasilnya? Betul. Oke, itu untuk yang A. Nah, yang B itu gimana? Hitung massa gas klor yang dibutuhkan pada reaksi tersebut. Nah, ini menggunakan hukum dasar kimia yang pertama, yaitu adalah hukum kekekalan massa, yaitu adalah hukumnya Lavoisier, di mana berbunyi bahwasanya dalam sistem tertutup ya, karena perlu diperhatikan ya, emang wajib dalam sistem tertutup. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama alias tetap. Nah, kenapa di garis bawahi harus adalah dalam sistem tertutup? Karena kalau kebuka, misalnya nih, ketika kita membakar sesuatu gitu, ya kan? Misalnya kita bakar sampah deh. Nah, sampah yang kita bakar itu berapa, gitu kan ya? Terus kemudian jadi abu atau apapun itu. Nah, di mana hasilnya itu kan ada gas. Kalau nggak ketutup alias nggak di dalam wadah yang tertutup, maka gasnya kan bisa kabur. Semisal kita timbang, otomatis nggak bakal sama, gitu ya. Makanya kenapa dalam sistem tertutup gitu ya, untuk lebih
supaya biar tidak lupa gitu ya. Ya ini sebenarnya bisa by logic gitu ya, kayak tadi misalkan saya punya sesuatu gitu ya, kemudian saya reaksikan dan kemudian hasilnya adalah gas, tapi kalau nggak ditutup gasnya kabur. Kalau gasnya kabur berarti nggak ikut ketimbang dong. Nah gitu ya. Oke, so untuk yang B ya gampang sebenarnya, tinggal massa sebelum reaksi gitu ya. Massa sebelum reaksi itu akan sama dengan massa sesudah reaksi gitu ya, massa sesudah reaksi. Ya sudah, massa yang sebelum reaksi itu adalah siapa? Si Ag. Jadinya berarti massa Ag tambah massanya gas klorida alias Cl2 ini akan sama dengan massanya si AgCl. Seperti itu. Ya sudah, berarti massa Ag-nya tadi 10,8 gitu ya, 10,8 gram. Nah, atau 10,8 aja deh. Ditambah dengan sesuatu, kita sebut saja X. Nah, maka sama dengan massa AgCl. Berapa massa AgCl-nya alias kloridanya? 14,35. Nah, untuk mencari X-nya gimana? Untuk mencari X-nya adalah ya ini sama-sama kita kurang 10,8. Nah, gini ya. Ini sekedar pemberitahuan. Sebenarnya dalam persamaan itu tidak ada yang namanya pindah kiri pindah kanan, melainkan ada sama-sama ditambah, sama-sama dikurang, atau sama-sama dibagi gitu ya, atau sama-sama dikali. Intinya sebelah kiri dan sebelah kanan harus dalam bentuk yang sama ataupun dioperasikan dengan cara yang sama gitu ya. Nah, kita mau nyari X, tapi di sini ada 10,8. Untuk menghilangkan ini itu dikurang 10,8 supaya hasilnya 0. Ya udah, berarti di sini 14,35 dikurang 10,8 gitu ya. Tapi kalau emang kalian biasanya mau nanti aja ya, 14,35 dikurang 10,8 itu berapa gitu ya. Jawabannya adalah 3,55 gitu ya, 3,55. So berarti dapat disimpulkan bahwasanya massa Cl2 yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan adalah 3,55 gram gitu ya. Nah, perlu diingat lagi yang tadi di sini, kalau emang kalian udah biasa gitu ya, udah biasa mengerjakan ini dengan cara pindah kiri pindah kanan gitu ya. Misalkan X sama dengan 14,35 sama dikurang dengan 10,8, X sama dengan 3,55. Nah, ini mah boleh aja gitu ya sebagai jalan pintasnya. Tapi perlu diingat lagi, kalau ada rencana mau kuliah dan ini ada hubungan dengan kalkulus, tidak boleh yang namanya pindah kiri pindah kanan. Biasanya nanti kalian diomelin sama dosennya gitu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada percobaan mereaksikan besi dengan besi yang ini simbolnya Fe dengan belerang gitu ya, alias sulfur, membentuk besi 2 sulfida. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini kalau kita mau bikin persamaan reaksinya, semisal berarti Fe gitu ya, ditambah dengan S gitu ya, ditambah dengan S dalam bentuk solid misalkan, atau nggak usah ditinggi juga nggak apa-apa, kan toh juga nggak ada spesifik gitu ya, akan menjadi besi 2 sulfida. Nah, besi 2 sulfida itu gimana? Besi 2 sulfida itu berarti terdiri dari ion besi 2 gitu ya, sama ion sulfida gitu ya, ion sulfida. Karena ini adalah ikatan ion gitu ya, karena terdiri dari ini adalah logam dan ini adalah non logamnya. Nah, ya sudah, ion besi tadi pada berdasarkan daftar kation apa? Fe2+, sedangkan ion sulfida itu adalah S2- gitu ya. Ya sudah, berarti Fe2+ tambah S2- gitu ya. Ini Fe2+ tambah S2-, maka akan menjadi ya ini karena sama muatannya sama ya, angkanya 2 sama min 2, 2 sama-sama 2 gitu ya. Ini plus 2, ini min 2, maka kalau kita mau campurkan, kita hanya cukup butuh ini 1, ini 1
gitu ya. Sehingga jadinya adalah FeS seperti itu ya. Nah, beda sama kalau ketika misalkan anggap aja magnesium gitu ya, hidroksida gitu ya. Ya, hidroksida. Nah, ini ada 2 ion nih. Nah, ion magnesium gitu ya, ion magnesium sama ion hidroksida. Nah, ion hidroksida itu adalah OH- gitu ya. OH- dan ion magnesium adalah Mg2+. Maka kalau misalnya kita bikin gitu ya, ini senyawanya gimana, maka Mg2+ tambah dengan OH- gitu ya. Maka jadi apa? Nah, ini di sini plus 2 gitu ya, di sini plus 2. Nah, kan kalau ini kan ini plus 2 dikurang 2 ya hasilnya benar dong. Kalau kita totalin hasilnya 0. Nah, sekarang ini plus 2, sedangkan ini adalah min 1. Berarti supaya imbang, ya kita butuh 2 OH-. Sehingga jadi apa? Jadi Mg di sini Mg-nya 1, tapi di sini OH-nya ada 2. Makanya nulisnya adalah MgOH 2 kali. Seperti itu ya. Supaya biar nanti di sini ini 2 kali min 1, sehingga nanti di sini adalah senyawanya adalah hasilnya netral gitu ya. Plus 2 kurang 2 kan hasilnya 0 gitu. Ya sudah, berarti ini jadi adalah FeS. Seperti itu ya, FeS. Oke. Nah, lanjut ke soal yang lain. Kita lanjutin lagi ke soalnya. Di sini kita punya data nih, Fe yang bereaksi 0,14 bla 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 dan FeS yang terbentuk adalah sekian sekian sekian. Apakah hukum perbandingan tetap masih berlaku untuk keadaan tersebut yang ada di sini? Buktikan. Nah, di sini kita kaitannya sama hukum Paus ya, alias hukum perbandingan massa gitu ya. Hukum perbandingan tetap. Di mana hukumnya adalah perbandingan massa unsur membentuk suatu senyawa itu adalah selalu tetap. Nah, berarti di sini perbandingannya nanti harus tetap. Ingat ya, perbandingan massa-massa ini. Nah, maka untuk mengerjakan ini kita biasanya bikin tabel yang dimana ini kita punya Fe yang bereaksi gitu ya. Ini adalah 0,14, terus ini 0,28 gitu ya, percobaan kedua. Percobaan ketiga adalah 0,35, percobaan keempat adalah 0,42. Ini dalam satuan, ini gram ya. Nah, ini gram, 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 gram. Nah, katanya ini kalau direaksikan dengan S gitu ya, hasilnya adalah FeS. Tapi di sini dikasih tahunya adalah massa FeS yang terbentuk 0,22 gram gitu ya. Nah, 0,22 gram, 0,44 gram gitu ya. Terus ini 0,55 gram, terus ini 0,66 gram. Nah, yang perlu kita cari alias ini kita buktikan bahwasanya gitu ya. Nanti bahwasanya di sini Fe banding S-nya itu sama semua enggak gitu ya. Nah, maka kita harus menebak dong bagian yang ada di sini. Si S-nya ini berapa gram semua? Ya sudah, perlu diingat bahwasanya massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi itu pasti sama. Berarti di sini kalau langsung aja ya saya jawab bahwasanya adalah 0,08 gram gitu ya. Ini 0,16 gram. Kemudian ini 0,20 gram. Ini 0,24 gram ya. Nah, dapat 0,8 dari mana tuh ya kan? Oke. So 0,8-nya ini ini sebagai salah satu contoh aja ya yang di bawah nanti ini. Jadi yang ini itu didapat dari yang tadi massa sebelum sama sesudah itu adalah sama kan. Maka 0,08 ini dapat dari 0,22 gram atau misalnya 0,14 gram ditambah berapa supaya hasilnya adalah 0,22 gram. Berarti kan untuk mencari ini ya tinggal kita selisihkan aja gitu ya. 0,22 gram dikurangkan dengan 0,14 gram. Hasilnya adalah 0,08 gram ya. Oke. So di sini kita tulis perbandingannya gitu kan ya. Di sini yang pertama 0,14 banding 0,08 gitu ya. Terus yang ini 0,28 banding 0,16.
Yang ketiga 0,35 banding 0,20. Yang keempat 0,42 dibanding dengan 0,24. Ya sudah, kita mau membandingkan nih, ya kan? Nah, kita bandingkan. Maka untuk yang pertama nih berarti di sini 0,14 gitu ya. 0,14 banding 0,08 itu berapa banding berapa sih? Gitu ya. Ya, maka kita sama-sama membagi gitu ya. Kita sama aja, ini kan sebenarnya sama kayak kalau bahas 0,14 per 0,08 gitu ya. Ya udah, tinggal sama-sama kita perkecil alias sama-sama kita bagi. Bagi berapa tuh, ya kan? Nah, ini kalau misalnya mau dibagi sama-sama 0,08 boleh ya. Cuman kalau di sini saya bagi adalah 0,02 gitu ya, karena ini sama-sama dibagi. Kalau mau bagi dua dulu deh boleh, nggak apa-apa gitu ya. Misalkan bagi dua dulu, jadinya berarti 0,07 gitu ya, 0,07 per 0,04 gitu ya. Terus kemudian ini atau kalau enggak mau paling gampang gini, kan nggak harus sama-sama dibagi gitu ya. Gampang, ini sama-sama dikali 100 gitu ya. Sama-sama dikali 100. Supaya biar pecahannya hilang dulu gitu ya. Komanya hilang dulu tuh. Jadinya adalah 14 bagi 8. Alias berapa tuh 14 bagi 8? Alias 14 per 8 ini sama-sama dibagi 2. Alias 7 per 4. So berarti ini sama aja kayak 7 banding 4. Oke. Nah, begitu yang kedua. Yang kedua adalah 0,28 gitu ya. Oke, ini perlu diingat, ini yang A ya. 0,28 banding 0,16 gitu ya. 0,16 sorry. 0,28 per 0,16 ini sama-sama kita kali 100 gitu ya. Kali 100 kali 100 jadinya berarti 28 per 16 gitu ya. Maka ini kalau dihitung sama-sama dibagi, jadi bagi 2, ini bagi 2 gitu ya tadi ya. Ini sama-sama kita bagi 4 gitu ya, sama-sama bagi 4. Alias ini berarti 7 per 4 alias 7 banding 4. Nah, semisal kalian punya kalkulator saintifik seperti ini gitu ya. Kalkulator saintifik seperti ini gampang sebenarnya, tinggal dimasukkan aja 0,14 bagi dengan 0,08 seperti ini ya. Ini ya. Nah, kemudian tinggal saya enter saja. Nah, tinggal saya enter aja, ketemulah jawabannya adalah ini 7 per 4. Nah, langsung kan 7 per 4 alias 7 banding 4. Seperti itu ya. Oke. Yang ketiga. Nah, ini kita anggap ini kita ngitung manual gitu ya. Kita nggak pakai kalkulator. Oke, 0,35 banding 0,20 ini berarti 0,20 ya, 0,35 per 0,20 sama-sama kali 100 gitu ya. Jadi adalah 35 per 20 ini sama-sama dibagi 5 gitu ya. Alias berarti 7 per 4 alias 7 banding 4. Nah, yang keempat itu adalah 0,42 banding 0,24. Berarti 0,42 per 0,24. Oke, sama-sama kali 100 gitu ya. Jadinya berarti 42 per 24 kita sama-sama bagi 6 ya, berarti alias 7 per 4 alias sama dengan 7 banding 4. Oke, so dari sini kita peroleh informasi bahwasanya sama semua nih 7 banding 4. Berarti apakah hukum perbandingan tetap masih berlaku? Masih berlaku. Cara buktikannya gimana? Caranya seperti ini. Kita cek perbandingan massa si Fs sama si S-nya. Ternyata perbandingannya sama nih, selalu konstan ya kan. Ini 7 banding 4, ini 7 banding 4, ini pun juga 7 banding 4, ini pun juga 7 banding 4. Kalau sampai ada yang nggak sama gitu ya, alias mungkin yang satu lagi bukan 7 banding 4, 7 banding 3, maka dia tidak akan memenuhi hukum perbandingan tetap. Seperti itu ya. Oke, ini juga kalau misalnya kalian mengecek nih 0,35 bagi 0,2 gitu ya, 7 banding 4 juga. Terus 0,42 bagi 0,24 itu adalah segini, 7 per 4 alias 7 banding 4. Oke, itu untuk yang A. Nah, sekarang yang B. Nah, untuk yang B gitu ya, untuk yang B ditanya
persentase alias kadarnya dalam 1 gram FeS. Sebenarnya gitu ya, kan ini udah tahu nih bahwasanya kita punya informasi bahwasanya sekarang massa Fe banding dengan massa S gitu ya, itu adalah 7:4. Ditanya persentase kadar Fe gitu ya. Ya sudah, berarti berdasarkan rumus perbandingan gitu ya. Rumus perbandingan itu adalah misalkan kita punya perbandingan gitu ya. Misalkan ada A banding B gitu ya, sama dengan berapa banding berapa gitu ya. Maka kalau misalnya kita mau mencari sesuatu, misalkan berarti jumlah yang ditanya gitu ya, jumlah yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Ini perbandingan ya, ini perbandingan yang diketahui kali jumlah yang diketahui gitu. Nah, di sini kita tahu bahwasanya gitu ya, bahwasanya untuk massa keseluruhan di sini dikasih tahu nih, katanya dari sini nih ternyata dari sini nih katanya massa totalnya gitu ya, massa totalnya 1 gram. Nah, tapi karena berhubung gitu ya, karena kan kita cuma mencari kadar Fe doang, kita sebenarnya nggak perlu ini gitu ya. Oke, jadi kadar Fe sama dengan ya perbandingan massa Fe gitu ya, per perbandingan massa total gitu ya, perbandingan massa total dikali dengan persentase massa total gitu ya, persentase massa total. Ya sudah, berarti perbandingan massa Fe di sini adalah 7 gitu ya. 7 per massa total itu adalah menjumlahkan. Berarti 7 ditambah dengan 4 gitu ya. 7 tambah 4 dikali dengan yang namanya 100%. Karena massa total yang 1 gram ini adalah original alias masih ori 100% gitu ya. Ya sudah, berarti ini jadinya adalah 7/11 dikalikan dengan 100% alias 700/11%. Dan nanti kalau mau dihitung dalam kalkulator, 700 bagi 11 itu adalah hasilnya sebesar segini. Sebenarnya 700/11 ya. Kalau kalkulator ini pakai pecahan. Kemudian kalau saya pencet sesuatu, dia jadi ini 63,63 63,63 gitu ya. 63,636% gitu ya. Atau kalau mau pakai pembulatan 2 angka di belakang koma, jadinya adalah 63,64%. Terus kalau kadar S-nya berapa? Kadar S-nya ya gampang. Nah, kan kita tahu bahwa ya ini kalau mau pakai yang kayak gini, mau sama persis dengan cara yang di atas, berarti tinggal perbandingan massa S gitu ya per perbandingan massa total dikalikan dengan persentase massa total. Ya sudah, berarti jadinya adalah 4/7 tambah 4 dikalikan dengan 100% gitu ya, sama dengan 4/11 kali dengan 100% alias 400/11% gitu ya. Maka hasilnya berapa gitu ya? Maka hasilnya adalah 36,36 gitu ya, 36,36 ya. Jadi ini saya bulatin aja langsung ya. Ini jawabannya adalah 36,36%. Yang sebenarnya bisa diakalin gitu ya, sebenarnya bisa diakalin tanpa perlu nyari seperti ini. Yang dimana ini itu kan kalau mau nyarinya satu persatu ya, kan logikanya gini, kita punya 100% gitu ya, yang satu 63,64%, yang satunya lagi berapa? Ya sudah, sebenarnya ini bisa diakalin dengan cara seperti ini. Kadarnya kan persentase kadar Fe gitu ya, tambah di persentase kadar S itu pasti 100% gitu ya, karena sesuai dengan totalnya alias 100%.
Ya udah, berarti persentase kadar S itu sama dengan 100% dikurang dengan 63,64%. Hasilnya adalah 36,36%. Seperti itu. Jawabannya sama gitu ya, 36,36%. Oke, jadi untuk nomor 3. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Oke. Nah, untuk nomor 4, tembaga dengan oksigen dapat membentuk 2 senyawa oksida. Oke. Jadi di sini ada Cu gitu ya. Ditambah dengan gas oksigen itu akan membentuk 2 senyawa oksida. Nah, kita anggap saja yang pertama CXOY gitu ya. Yang pertama ini adalah CXOY alias ya mau bikinnya CX1Y1 gitu ya. Terus kemudian ada CX2OY2 karena kita nggak tahu di sini X1-nya berapa, Y2-nya berapa. Jadi intinya X1 itu adalah koefisien gitu ya. Alias bukan koefisien. Ya kayak angka biasa konstanta gitu. Nah, kayak misalnya mungkin di sini C2O3 gitu ya, di sini CO2 gitu. Nah, contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, cuman di sini nggak dispesifikan. Ya, makanya di sini sebut saja senyawa oksida itu ya adalah bla 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 bla. Ini Cu ya, sorry, Cu. Ini Cu. Nah, ini CuX2 gitu ya, ini CuX1. Nah, ternyata di senyawa pertama gitu ya, di senyawa yang pertama atau alias yang salah satunya gitu ya, oksida yang mengandung 20% oksigen dan senyawa oksida lainnya mengandung 11,2 oksigen. Oke. So, berarti di sini 20,1% oksigen gitu ya, alias mungkin O gitu ya, O1 gitu ya. O1 karena ini kan senyawa yang pertama, dan di sini katanya 11,2% gitu ya untuk si nomor 2-nya. Nah, terus tunjukkan bahwa data-data tersebut menunjuk hukum kelipatan berganda. Hukum kelipatan berganda gitu ya, alias hukumnya si Dalton, bahwasanya 2 unsur atau lebih dapat membentuk lebih dari pada satu senyawa yang berbeda. Ya ini tadi. Kalau Cu sama O-nya itu perbandingannya berbeda, maka nanti CuO-nya bisa berbeda. Ya kayak tadi misal yang atas Cu2O3, yang bawah mungkin CuO2 gitu. Nah, bila 2 unsur dapat membentuk 2 senyawa atau lebih, unsur pertama masanya tetap, maka unsur berduanya ini akan menghasilkan bilangan bulat sederhana. Artinya ya kalau kita mau ngebandingin salah satu massa unsurnya, maka kita harus menetapkan salah satu unsurnya massa yang satunya lagi gitu. Ya, jadi ini berarti kalau 20% ini ya tinggal otomatis kan perlu diingat ya bahwasanya ini pasti 100% gitu ya. Ini 100%, ini pun juga pasti 100% masing-masing. Nah, ya sudah. Berarti kalau misalnya ini 20,1, ya otomatis ini sisanya. Ya sudah, berarti 100 kurang 20,1 itu hasilnya adalah 79,9. Berarti di sini adalah 79,9% untuk si Cu yang pertama. Nah, sedangkan yang bawahnya lagi berarti 100 dikurang dengan 11,2 gitu ya. Dapatnya adalah 88,8. Nah, ini 88,8% si Cu yang kedua. Ya. Jadi untuk yang ini dapatnya daripada 100% dikurang dengan 20,1%, sedangkan yang ini dapatnya dari 100% dikurangin dengan 11,2%. Nah, di sini jadi kalau misalkan tadi katanya harus bilangan bulat yang sederhana gitu ya. So, berarti misalkan saya mau ngebandingin Cu1 banding Cu2 gitu ya. Nah, maka kalau kita mau membandingkan Cu1 sama Cu2, maka massa O1 itu sama dengan massa O2 alias massanya tetap harus gitu ya. Tapi sayangnya di sini nggak sama gitu ya. Sayangnya nggak sama. Maka gimana tuh ya kan? Nah,
Jadi di sini 20 gini ya, kita bikinnya adalah O1. Nah, di sini saya tulis saja di sini ada CU sama O, atau mau terserah deh, bebas gitu ya, mau CU sama O. Nah, ini yang nomor 1, ini nomor 2. Nah, CU di nomor 1 itu 79,9% gitu ya, 9%. Terus yang ini adalah 20,1%. Sedangkan untuk yang kedua, CU-nya adalah 88,8%. Sedangkan yang ini adalah 11,2%. Gitu ya. Kan sekarang kita punya data seperti ini. Nah, ini nanti tujuannya buat ngejawab yang satunya lagi gitu ya. Nah, ini untuk O1 banding O2 gitu ya. Berarti massa CU1 itu pasti sama dengan massa CU yang kedua. Oke. Nah, berarti untuk menyamakan di sini, untuk menyamakan si O-nya ini, berarti paling gampang adalah ya tinggal dikali aja. Ini dikali 11,2% gitu ya. Nah, tapi kalau emang nggak mau repot ya, perlu diingat berarti gini. Di sini saya tulis dulu aja ya. 79,9% itu berarti alias 0,799 gitu ya. Nah, di sini kita pakai dalam bentuk pecahan gitu ya. Nah, terus kemudian di sini 20,1% itu adalah 0,201. Terus untuk 88,8% itu alias 0,88 gitu ya. Perlu diingat bahwasanya dari sini ke sini tuh dibagi 100 nanti ya. Terus habis itu 11,2 ini kalau dibagi 100 kan hasilnya adalah 0,112. Nah, so berarti di sini biar enggak dalam bentuk desimal gitu ya, maksudnya dalam bentuk pecahan persen gitu ya. Maka di sini kita langsung merubah dalam bentuk pecahan desimal aja, 0,799 gitu ya. Terus kemudian ini 0,201, 0,88 gitu ya. Ini ada 8-nya kurang 1 nih. Ini 0,112. Berarti kalau misalnya kita mau samakan gitu ya, maka yang atas itu ini harus dikali berapa? Ya, yang di atas dikali dengan 0,112 gitu ya. Yang di bawah dikali dengan 0,201. Nah, untuk meminimalisir gitu ya, untuk meminimalisir hasil perhitungan yang kurang akurat gitu ya, makanya kenapa kalau kita ngerjain kayak gini lebih baiknya itu mungkin kalau bisa kalkulator ya benar-benar kalkulator, dan kalkulatornya adalah kalkulator saintifik gitu ya. Oke, jadi di sini karena gini, kalau nggak kalkulator saintifik alias kalkulator yang hitung satu-satu, pasti nanti akan ada yang namanya pembulatan. Nah, kalau pembulatan itu berpengaruh. Ya, perlu diperhatikan ya, 4,5 gitu dibagi dengan 2. Ya, misalnya dibagi 2 itu adalah 2,25. Tapi kalau misalnya ini tadi kita bulatkan ke atas jadi 5 gitu ya. 5 bagi 2 saya 2,5. Sedangkan kalau kita bulatkan ke bawah jadi 4, itu adalah 4 bagi 2 hasilnya 2. Jawabannya jadi malah makin gak akurat gitu ya. Nah, ya sudah, berarti di sini sekarang kita punya CO adalah di sini CU sama O-nya gitu ya. Mungkin sama O-nya di sini 0,799 gitu ya, kali dengan 0,112. Terus habis itu yang di ini 0,201 kali dengan 0,112. Yang di bawah di sini adalah 0,88 kali 0,112. Yang di bawah juga sama nih, 0,112 kali dengan 0,201. Ya sudah, maka tinggal kita bandingkan saja nih yang ini. Kan ini udah pasti angkanya sama ya. Angka yang ini pasti udah sama ya, karena kan ya 3 kali 2 sama 2 kali 3 kan pasti sama. Ya sudah, berarti ini tinggal kita CU1 banding CU2 gitu ya. Maka sama dengan ya ini sama aja, kita langsung ini ya 0,799 gitu ya dikali dengan 0,112 per
0,888 kali dengan 0,112. Sorry, di bawahnya nih bukan 0,112 ya, sorry. Ini 0,201 ya. Nah, 0,201. Berarti di sini di bawahnya dikali dengan 0,201. Ya kan? 0,201. Ini langsung pakai kalkulator aja ya. Saya langsung itu pakai kalkulator. 0,799 kali 0,112 per 0,88 kali dengan 0,201, ya kurang lebih seperti ini ya. Maka langsung aja hasilnya adalah 0,5 gitu ya, 0,5. 0,5. Nah, ini kita langsung pakai aja 0,50 kan, berarti 0,5 lah kurang lebih. Ini berarti jadinya adalah 5/10 alias 1/2. Nah, berarti bisa kita katakan ini sebenarnya adalah 1/2 gitu ya. 1/2. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk bilangan bulat paling sederhana. Nah, yang ini berarti sekarang yang di bawah ya massa CU-nya sama. Berarti supaya biar massa CU-nya sama, berarti atasnya adalah 0 dikali dengan 0,888, yang di bawah kali 0,799 gitu ya. Nah, maka gitu ya, maka ketika kita ini kerjakan, berarti ini adalah CU gitu ya. Berarti 0,799 kali 0,888, yang di bawah adalah 0,88 kali dengan 0,799. Nah, yang O-nya adalah 0,201 kali dengan 0,888. Ini 0,112 kali dengan 0,799. Nah, berarti karena ini udah pasti sama gitu ya, udah pasti sama. Nah, berarti tinggal kita bandingkan yang ini ya kan. Nah, berarti di sini adalah O1 banding dengan O2 adalah 0,201 kali dengan 0,888 per 0,112 kali 0,799. Berarti berapa tuh? Nah, ini harusnya sih berarti ini kan kebalikan daripada yang atas ya. Nah, kebalikan daripada yang atas. Yang dari sini nih, ini ada di atas gitu ya, ini ada di bawah. Berarti harusnya dia 2/1 gitu, alias 2/1. Nah, karena ini yang saya kotakin ini itu adalah membentuk bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat gitu ya. Nah, berarti yang di atas ini kalau saya bikin kesimpulan adalah CU1 banding CU2 itu adalah 1/2 gitu ya. Maka yang di bawah ini satu lagi pasti berkebalikannya, alias 2/1 gitu ya, 2/1. Ya sudah, berarti dengan begitu ini terbukti bahwasanya ini berlaku hukum perbandingan berganda. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal terakhir. Oke. Nah, nomor 5 ini terkait pembakaran sempurna gas butana bla 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 berlangsung menurut persamaan reaksi yang belum setara. Perlu diingat, jangan terpaku sama kata-kata ini. Biasakan ketika membahas persamaan reaksi dan ketika kita menghitung dan butuh koefisien gitu ya, koefisien itu yang angka depannya ini nih, maka kita wajib menyetarakan gitu ya, mau nggak mau, walaupun di soal dikasih tahu setara atau belum, wajib gitu ya. Oke, karena ini mengikuti ini ya, ada hukumnya Gay-Lussac yang dimana pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang terlibat itu berbanding dengan bilangan bulat yang sederhana. Dan di mana berdasarkan hipotesisnya Avogadro katanya bahwasanya pada suhu dan tekanan yang sama gitu ya, semua gas itu bervolume sama kalau misalnya volume jumlah molekulnya itu sama. Nah, ini itu kita ambil kesimpulan aja paling gampangnya gitu ya. Nah, dari dua hukum ini itu kita paling gampangnya adalah ya merupakan koefisien reaksi gitu ya, si perbandingan volumenya. Makanya di sini perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, nanti kalau udah bahas stoikiometri gitu ya, mungkin dibahas di kelas 11, maka nanti kita tinggal tambahin aja
yang biasa saya bilang hukum 3 in 1. Perbandingan volume sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, seperti itu. Oke, so untuk nomor 5 ini kita punya C4H10 gitu ya, dalam wujud gas ditambah dengan O2 dalam wujud gas alias gas oksigen. Ini berarti dibakar gitu ya. Ketika dibakar tuh pasti reaksi itu butuh oksigen. Hasilnya adalah CO2. CO2 dalam bentuk gas ditambah dengan H2O. Ini adalah reaksi pembakaran. Seperti kalau di dalam tubuh kita itu ada yang namanya respirasi gitu ya. Ketika kita respirasi kan kita menghirup oksigen. Nah, oksigennya itu dipakai buat bakar glukosa. Ya, nanti glukosa itu ketika dibakar akan menghasilkan energi yang kita pakai, dan nanti produk sampingannya adalah si gas karbon dioksida dan uap air. Makanya kenapa kita ketika bernafas itu menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, seperti itu. Nah, ini pasti jelas belum setara karena di C di sebelah kiri 4, kanan 1, H-nya di 10 kirinya, yang H itu di sebelah kiri 10, di sebelah kanan 2, dan O-nya di sebelah kiri 2, dan di sebelah kanan itu ada 3 ya, 2 tambah 1. Ya sudah, mana yang paling gampang disetarakan? Ya udah, yang C dulu. Di sini tembak 4 supaya biar sama-sama 4. Dan kemudian H di sebelah kiri 10, di sebelah kanan 2, berarti ditembak 5. Nah, O-nya di sebelah kiri, di sebelah kanan ini ada 8 ya, karena 4 kali 2 8 tambah 5 kali 1 13 ya. Jadi 5 kali 1 kan 5 ya. Nah, ini 8 tambah 5 13. Nah, supaya jadi 13 gimana? Ya, gampang, tinggal 13 per 2. Nah, ya kayak misalnya di sini kita mau dapat itu kan di sini 2 gitu ya. Maka di bawahnya langsung 2 aja, 2 13 per 2, seperti itu. Nah, ya sudah. Berarti kalau mau gampang dan nggak mau ribet ada pecahan, maka ini kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2. Nah, alias kalau nggak mau ribet 13 per 2 ini mungkin kita bikin pecahan desimal aja. Di sebelah kanan 13, di sebelah kiri 2. Berarti 13 dibagi 2. Oke, ya udah gitu aja ya, paling gampang ya. 13 dibagi 2. Ya kan sama kayak kalau kita ngerjain matematika ya. Berapa dikali 2 hasilnya adalah 13. Maka nilai X di sini adalah 13 per 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini dikali 2 nih. Sehingga 2C4H10 gitu ya, dalam wujud gas atau 2 mol gas metana tambah 13 molekul gas oksigen menghasilkan 8 mol gas karbon dioksida dan 10 mol atau 10 molekul uap air. Ya sudah. Ini jawaban yang A. Nah, jawaban B-nya menghitung volume gas C4H10 dan gas O2 yang dibutuhkan. Yang di bawah adalah gas H2O yang dihasilkan. Ini bisa sekaligus dikerjain. Yang dimana ini nanti saya bikin 2 pendekatan gitu ya. Nah, pendekatan yang saya biasa pakai untuk mengajarkan yang baru belajar biar nggak mau ribet itu adalah MRS. Untuk memastikan gitu ya, untuk memastikan bahwasanya kalian baca soal benar-benar gitu ya. Nah, di sini ternyata pembakaran tersebut menghasilkan gas CO2 di sini. Nah, katanya menghasilkan gas CO2 sebanyak ini. Ditaruh di mana dia? Ditaruh di sini. Gitu ya. Nah, terus perlu diingat juga bahwasanya di awal reaksi udah jelas di sini nggak ada sama sekali, gitu ya. Karena ya ketika kita mau mereaksikan sesuatu, ketika kita baru punya bahannya doang dan belum direaksikan, ya otomatis belum ada produknya, gitu ya. Nah, terus mau nyari ini, terus yang kedua ya, ini yang ketiga ya, yang ketiga, informasi yang ketiga di sini kan ada sisa di sini. Karena berhubung ini nggak dikasih tahu ada sisa, maka di sini dianggap habis. Gitu ya, di sini dianggap habis. Ya sudah. Di sini yang ditanya adalah yang ada di sini ya.
yang dibutuhkan gitu ya, yang kita mau pakai, dan H2O yang dihasilkan yang ada di sini. Gitu ya. Nah, terus cara kerjanya gimana? Ini sebenarnya kayak puzzle ya. Ini sebenarnya kayak puzzle. Dan perlu diingat bahwasanya yang ada di sini, yang perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien ini hanya berlaku di bagian yang reaksi saja. Ya, hanya berlaku di bagian yang reaksi saja. Nah, sekarang logikanya adalah kalau kita mau cari ini ujungnya, kita udah habis gitu ya. Nah, kalau kita mau tahu awalnya butuh berapa, maka kita harus tahu yang bereaksi berapa, gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang H2O, kalau kita mau tahu hasilnya berapa dan awalnya nggak ada, maka juga kita harus tahu yang bereaksi juga berapa, gitu ya. Nah, yang jelas bahwasanya di sini kita punya informasi di awal nggak ada, terus terbentuklah 1,25. Ya, logikanya berarti di sini terbentuklah 1,25 ml. Seperti itu. Nah, ya sudah, untuk mencari angka yang ada di sini gitu ya. Nah, yang ada di sini. Nah, yang angka di sini gitu ya. Gimana caranya? Nah, maka kita lakukan pakai perbandingan. Kalau misalnya angkanya bagus dan bisa langsung pakai perbandingan dan bisa langsung dihitung, maka ya langsung itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya kita pakai rumus perbandingan. Nah, untuk yang di sini gitu ya, untuk yang di sini, oke, untuk yang di sini, nah, untuk yang di sini nih, berarti volume H2O gitu ya. Maka ingat ya, jumlah yang ditanya berarti volume H2O itulah yang ditanya, perbandingan yang ditanya itu ya. Nah, tapi sebelum itu dari sini nih, mungkin kita tulis aja nih di sini. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Katanya perbandingan volume itu kan sama dengan perbandingan koefisien. Berarti volume H2O banding dengan intinya kita tulis dari paling kiri deh. C4H10 gitu ya, dibanding dengan volumenya O2 banding dengan volumenya CO2 gitu ya, banding dengan volumenya H2O ini setara dengan yang namanya koefisiennya si C4H10 gitu ya, banding dengan koefisiennya si O2 banding dengan koefisiennya si CO2 dan setara dengan koefisiennya daripada si H2O. Ya sudah, berarti VC4H10 gitu ya. C4H10 banding VO2 banding VCO2 banding VH2O ini sama dengan koefisien C4H10-nya adalah 2 banding 13 banding 8 banding 10. Nah, kalau kita mau cari ini, jadi intinya kita cari angka yang ada di sini berapa gitu ya. Di sini berapa, ini di sini berapa, ini di sini berapa gitu ya. Ya sudah, yang pertama adalah terserah, bebas mau yang ini dulu ya atau yang mana bebas. Volume C4H10 gitu ya. Maka sama dengan perbandingannya C4H10 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah si CO2 kali dengan volumenya si CO2. Begitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya nggak berlaku dari bawah ke atas saja, tapi dari atas ke bawah. Makanya kenapa kalian kalau ngerjain soal kimia terutama untuk hitungan, kalian dituntut sebenarnya selain ngerti konsep dasar, kalian harus mainkan nih problem solvingnya. Itulah yang memang rada sulit sebenarnya ya. VC4H10 sama dengan perbandingannya C4H10 adalah 2 per 8 kali dengan 1,25. Nah, berapa tuh ya kan? Ini sama aja kayak 2, kali 1,25 per 8 gitu ya. Dibagi 8. Nah, ini alias per 8 gitu ya. Ini per 1 jangan lupa, jadinya ini kali atas, jadinya adalah 2,5 per 8. Yang jawabannya adalah 0,3125. Dari jawabannya mililiter gitu ya, sorry. Nah, terus untuk yang di sini volume daripada O2 berarti jadinya adalah perbandingan O2 gitu ya per
perbandingan si CO2 ya. Jumlah yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali volume jumlah yang diketahui gitu ya. So berarti volume O2 nya sama dengan 13/8 kali 1,25. Ingat ini per 1 gitu ya. Jadi berarti 13 kali 1,25 itu adalah 16,25 per 8. Sehingga maka jawabannya adalah sebesar 2,03125 gitu ya. 2,03125 ml. Nah, terus untuk volume H2O-nya kita cari. Berarti perbandingannya H2O per perbandingannya si CO2 kali dengan volume CO2. Berarti 10/8 kali dengan 1,25. Jangan lupa ini per 1. Jadinya berarti 12,5 dibagi dengan 8, maka jawabannya berapa tuh? Gitu ya. 12,5 dibagi dengan 8, maka jawabannya adalah 1,5625. 1,5625 ml. So, berarti di sini kita langsung isi aja gitu ya. Di sini 0,3125 gitu ya. Ini 2,03125. Di sini adalah 1,5625. Di awal ini tinggal kita lengkapin. Untuk H2O di awal gitu ya, di awal itu kita nggak punya apa-apa H2O. Terus yang bereaksi itu 1,5625. Maka di sini yang terbentuk adalah 1,5625 ml, jangan lupa. Jadi perlu diingat bahwasanya di sini itu ini ditambah, ini dikurang gitu ya ngitungnya. Nah, terus yang ini berarti berapa nih? Ya, di akhir habis. Terus bereaksi segini. Berarti kita punya juga sebesar ya segitu juga, 2,03125 ml gitu ya. 25 ml. Sedangkan yang C4H10 ini adalah 0,3125 ml. Ya sudah. Jadi kejawab nih. Yang ini 0,3125 ml gitu ya. Dan 2,03125 ml. Sedangkan yang di sini adalah jawabannya 1,5625 ml gitu ya. Nah, tapi ini emang panjang-panjang. Tapi untuk menyusun di sini saya tujuannya adalah untuk mengantisipasi kalau soalnya kompleks gitu ya. Kenapa soalnya kompleks? Bisa jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu loh. Ya. Makanya saya antisipasi gitu. Nah, kalau misalnya dalam kondisi idealnya itu gitu ya, dalam kondisi idealnya itu sebenarnya gitu ya, sebenarnya kita bisa langsung cepat, tapi dengan syarat gitu ya. 2C4H10 gitu ya, tambah dengan 13O2 menjadi 8CO2 tambah dengan 10H2O gitu ya. Di sini kan kita punya 1,25 ml. Nah, perlu diingat ini kondisi ideal, alias soalnya kalau you mau pakai cara kayak gini itu harus memenuhi syarat ini. Syarat yang pertama harus dipenuhi adalah habis bereaksi, alias tidak ada sisa gitu ya, tidak ada sisa. Nah, syarat yang pertama itu yang di bagian sini, nggak ada sisa. Oke. Yang kedua adalah tidak ada produk awal. Nah, gitu ya. Tidak ada produk awal. Mana produk awal? Yang ini, gitu ya. Nah, di awal produk yang kita nggak punya, di akhir pun juga dianggap habis, maka kita bisa langsung cepat seperti ini. Kita tulis begini aja, terus tulis volumenya masing-masing, dan itu selesai gitu. Dan untuk ini didapatnya, misalkan ini dapat tadi
Ini 0,3125 ml. Ini 2,03125 ml. Sedangkan di sini adalah 1,5625 ml. Nah, dapat dari mana ini? Dapat daripada perhitungan yang ada di sini. Gitu. Dan kalau udah begini gimana? Udah selesai. Ini jawaban A-nya gitu ya. Ini jawaban yang B-nya. Nah, gini ya. Ini jawaban B, ini jawabannya B, dan ini adalah jawabannya C. Tapi perlu diperhatikan, harus habis bereaksi si reaktannya, kan karena perlu kalian tahu ini adalah reaktan gitu ya. Ini adalah reaktan alias yang bereaksi, dan ini adalah produk ya, alias hasil reaksinya. Tidak ada produk awal ya, tidak ada produk awal. Kemudian habis bereaksi alias tidak ada sisa di reaktannya. Maka kalian bisa langsung menggunakan yang sistemnya begini. Gitu ya. Nah, tapi harus baca hati-hati gitu kalau mau langsung pakai seperti ini. Tapi kalau emang misalnya ternyata ini di sisanya ada ataupun di awal ada produknya, maka kalian nggak bisa ngerjain pakai ini, melainkan harus menggunakan yang namanya MRS. Seperti itu, ya. Oke. So dengan begitu sekian dulu ya pembahasan untuk yang Ayo Berlari 2.3, dan mungkin untuk bahan belajar juga yang nanti ini soal yang ini ataupun soal-soal yang ada di LKPD dan Postes itu sudah saya berikan ke Bu Virus untuk dijadikan bahan untuk soal ujian. Jadi kalian boleh pelajarin dari soal yang dibahas ini sama yang dari Postes ataupun yang LKPD-nya itu ya, alias soal latihan. Nah, nanti untuk yang soal LKPD sama soal yang Postes itu nanti akan saya bahas di video yang terpisah. Oke. So dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan thanks juga yang mungkin di sini nonton bukan siswa gitu ya, mungkin yang menonton YouTube saya udah donasi di sawari.co dan di traktir.id, itu juga saya ucapkan terima kasih gitu ya. So dengan begitu, jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di kolom komentar di bawah, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.